Teman-teman pernah lihat kasus pencurian ayam, pencurian sandal, kemudian juga permasalahan seorang nenek yang mencuri kakao coklat yang akhirnya berujung ke penjara. Kalau semua permasalahan ini akhirnya berujung pada penjara, kita akan melihat bahwa proses penegakan hukum akan jauh dari konsep keadilan. Maka ada salah satu cara yang bisa menyelesaikan itu semua, namanya restoratif justice. Bagaimana penjelasannya? Kita bahas lebih lanjut di kelas hukum. Halo teman-teman, saya Iqbal dari kelas hukum. Nah, kali ini kita mau bahas tentang restoratif justice. Restoratif justice ini intinya adalah bukan membalas, tapi memulihkan keadaan. Banyak orang salah sangka bahwa restoratif justice itu adalah melakukan pembalasan atau bahkan menghilangkan konsep hukuman dalam proses hukum yang dijalani. Sebenarnya tidak demikian, tapi lebih ke melakukan pemulihan terhadap proses hukum yang dijalani seseorang. Teman-teman, kalau kita bicara tentang restoratif justice, kita mulai dari 3 kata sederhana ini. Apa itu? Yang pertama adalah musyawarah, yang kedua adalah pemulihan, yang ketiga adalah kesepakatan. 3 kata sederhana ini akan mempermudah kamu untuk mengetahui apa itu restoratif justice. Yang pertama adalah musyawarah. Nah, kita tahu bahwa korban, pelaku, keluarga, aparat hukum ini adalah bagian yang terlibat dalam permasalahan atau perkara hukum itu tadi. Dengan adanya proses musyawarah, maka akan terjadi dialog terbuka. Dan ini adalah salah satu pendekatan yang sangat mungkin dan harus dilakukan ketika melakukan restoratif justice. Jadi harus ada musyawarah antara korban, pelaku, aparat, atau bahkan keluarga korban dan keluarga pelaku demi mencari titik tengah dari permasalahan yang sedang dihadapi. Restoratif justice itu melakukan pendekatan melalui musyawarah. So, itu yang pertama yang harus dilakukan dan dipahami tentang restoratif justice. Yang kedua adalah pemulihan. Nah, jadi restoratif justice itu poin krusialnya adalah melakukan pemulihan. Fokusnya tentu bukan menghukum pelaku, tapi memulihkan kerugian korban. Seberapa besar kerugian korban? Dan tentu yang dilakukan adalah harus memperbaiki hubungan dan mengembalikan keadaan, ya. Walaupun tentu dengan adanya tindak pidana yang terjadi, ini tidak akan mengubah atau membalikkan keadaan seperti semula, tapi yang paling penting adalah bagaimana upaya untuk memperbaiki hubungan. Jadi titik tengahnya adalah melakukan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Kemudian yang ketiga adalah kesepakatan. Cara untuk menemukan pemulihan itu tadi adalah menemukan titik kesepakatan. Ya, hasilnya tentu macam-macam. Bisa melalui permintaan maaf, bisa ganti rugi, bisa perbaikan dan bentuk pemulihan lainnya yang tentunya harus disetujui bersama. Jadi, inti dari pemulihan itu tadi adalah melakukan kesepakatan. Kesepakatan ini adalah cara yang dipilih antara dua belah pihak, baik dari korban maupun dari pelaku, untuk mendapatkan kerelaan untuk menemukan perdamaian. So, jadi pilihan untuk melakukan kesepakatan ini ya harus diambil oleh kedua belah pihak, baik itu keluarga maupun dari pelaku. Jadi kesepakatannya apa yang harus diambil agar kemudian korban dan pelaku rela menempuh cara perdamaian ini tadi. Dan menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, mekanisme ini sah dan resmi dalam hukum Indonesia. Jadi boleh saja melakukan kesepakatan kedua belah pihak demi mencapai perdamaian. Berikutnya adalah tentang dasar hukum. Ada 3 regulasi utama yang harus dipahami ketika kita bicara masalah restoratif justice. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, ya, tentang perkara anak, wajib mengedepankan keadilan restoratif. Jadi terhadap perkara-perkara yang dihadapi, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan anak, maka mengedepankan pola pendekatan restoratif di mana
perdamaian adalah salah satu cara yang harus diutamakan, dikedepankan dalam penyelesaian perkara. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang sering sekali menjadi pedoman penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice. Jadi pola pendekatan ini sendiri diatur dalam Peraturan Kejaksaan yang paling sering di perkara-perkara pidana yang dihadapi, sehingga ini menjadi dasar bagi kejaksaan untuk mengedepankan pendekatan restoratif justice dalam penyelesaian permasalahan. Kemudian yang berikutnya adalah Perma nomor 1 tahun 2024 yang mengatur tentang penerapan RJ ini sendiri di pengadilan. Jadi 3 dasar hukum ini tentu menjadi pijakan yang kuat untuk melaksanakan restoratif justice, ya, sehingga tidak jadi alternatif yang begitu liar, tapi jadi bagian resmi dalam sistem peradilan kita, ya. Hal yang lain sebagai informasi buat kita semua adalah tentang data dan fakta, ya. Saya mau bagikan 3 hal, yaitu angka, makna, dan pesan. Yang pertama, kita mulai dari survei Komnas HAM. Dari 1.200 responden, itu 85,2% masyarakat setuju bahwa setiap kasus ringan itu diselesaikan lewat restoratif justice. Kita tahu bahwa penyelesaian restoratif justice itu ditempatkan pada perkara-perkara yang ringan, perkara-perkara yang di bawah 5 tahun, sehingga akan lebih mudah dalam mencapai perdamaian. Tentu tidak pada semua perkara, tapi pada perkara-perkara yang ringan. Artinya dengan survei ini kita melihat bahwa ya pola perdamaian akan lebih baik dan perlu dikedepankan dalam penyelesaian permasalahan perkara-perkara hukum di Indonesia. Yang kedua, makna. Artinya masyarakat Indonesia saat ini ya mendukung penyelesaian hukum yang lebih cepat, yang damai, yang memulihkan, bukan lagi yang hanya ya memberikan hukuman atau ya efek kepada pelakunya, tapi juga restoratif justice ini yang mengedepankan pemulihan terhadap korban. Tidak lagi hanya memberikan hukuman kepada pelaku, namun korban hanya menghadapi atau akhirnya menerima konsekuensi dari itu semua tanpa adanya ganti rugi, tanpa adanya restitusi. Tapi dengan adanya restoratif justice ini, ya dikedepankan cara mendapatkan pemulihan dan restitusi atau ganti rugi terhadap apa yang dihadapi oleh korban. Sehingga yang berikutnya adalah pesan, ya pesan ideologis yang kita anggap tentu lebih yang dia kedepankan adalah keadilan, ya tidak hanya sekedar menghukum, apalagi untuk kasus-kasus ringan, ya seperti perselisihan kecil, pencurian motor, atau kemudian beberapa kasus-kasus yang sering kita hadapi, pencurian sandal, pencurian kakao, yang tentu kita lihat ada aspek-aspek keadilan yang perlu diperhatikan di sana. Jadi bagian terpenting yang harus dipahami ketika kita bicara tentang restoratif justice adalah yang pertama, syarat. Syaratnya tentu pelaku ya perlu diperhatikan bahwa diutamakan kepada pelaku-pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Jadi bukan residivis, bukan orang yang memang kerjanya adalah keluar masuk penjara, tapi memang kepada mereka-mereka yang mungkin secara tindak perilaku ya khilaf, atau mungkin tidak mengetahui bahwa ada permasalahan hukum yang timbul dari perbuatan yang mereka lakukan. Kemudian kerugiannya kecil sehingga bisa dipulihkan. Kalau kerugiannya besar seperti tindak pidana korupsi yang nilainya miliaran, ya ini juga walaupun pendekatan hukum kita mulai ke sana, tentu akan lebih mudah. Pendekatan restoratif justice-nya adalah kepada tindak-tindak pidana yang kerugiannya nilainya kecil. Kemudian yang kedua adalah ya setuju bersama, ada persetujuan, ada kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Ada kesepakatan yang bisa diambil dari kedua belah pihak. Dan yang ketiga adalah selesainya dengan pemulihan. Jadi pelaku ini bertanggung jawab lewat satu, tentu ganti rugi. Jadi ganti rugi yang diberikan dari pelaku kepada korban. Nah, tentu juga yang berikutnya adalah permintaan maaf. Ada penyesalan, ada permintaan maaf, atau ada ungkapan-ungkapan yang memang menyesali dari perbuatan yang dilakukan tadi. Serta pengembalian barang-barang yang memang barang yang diambil sebagai bentuk perilaku tindak pidana tadi, ataupun perbaikan dari kerusakan yang dilakukan dari efek dari tindak pidana tersebut, sehingga memastikan bahwa RJ ini sendiri bisa tetap adil buat korban dan tidak disalahgunakan oleh pelaku itu sendiri. Sebagai penutup dalam konten kelas hukum hari ini tentang restoratif justice, saya ingin menyampaikan ada 3K yang penting. Yang pertama adalah kuatkan, yang ketiga kembalikan, dan yang terakhir adalah klik. Pertama, perlu kita kuatkan pemahaman restoratif justice, bahwa restoratif justice itu sendiri bukan berarti
pelaku bebas begitu saja. Justru ini adalah cara yang agar fokus kita pada pemulihan yang nyata kepada korban. Jadi bukan hanya memberikan aspek hukuman, tapi justru juga memberikan pemulihan kepada korban. Dan titik tengah ini mudah-mudahan justru bisa memberikan keadilan sendiri kepada kedua belah pihak. Kemudian yang kedua adalah kembalikan hubungan sosial. Proses hukum bisa selesai tentu lebih cepat, lebih manusiawi, dan lebih bermanfaat, terutama pada perkara-perkara yang memang nilainya adalah perkara-perkara yang kecil, bukan juga perkara-perkara yang tentu perkara-perkara yang besar. Dan yang terakhir adalah ya klik maksudnya ya kita dukung kalau kita setuju bahwa pendekatan hukum yang harus lebih adil tidak hanya memberikan hukuman kepada para pelaku, tapi juga memberikan pendekatan pemulihan kepada korban, maka restoratif justice ini adalah sungguh versi pendekatan hukum yang lebih memulihkan kepada korban dan perlu kita dukung. Nah, teman-teman, ini sebagai edukasi yang harus dipahami bagaimana kita memahami restoratif justice sebagai bentuk pendekatan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang lebih memuliakan atau menyelesaikan permasalahan kepada si korban, sehingga tidak hanya memberikan dampak hukuman kepada pelaku, tapi juga memberikan pemulihan kepada korban. Dan titik tengah perdamaian ini mudah-mudahan bisa menjadikan bentuk penyelesaian perkara hukum di Indonesia yang lebih adil dan lebih memberikan kebaikan dan manfaat tentu. Nah, ini dia untuk memahami restoratif justice. Semoga menjadi gambaran, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu lagi di konten-konten kelas hukum lainnya. Dan terima kasih, saya Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.